Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Candi Kailasa. Ya, kali ini Sobat Cerita BBG akan saya bawa membahas tentang sejarah pembangunannya. Sejarah pembangunan Candi Kailasa di Gua Ellora, India adalah kisah tentang visi arsitektur yang luar biasa dan dedikasi selama puluhan tahun tahap awal pembangunannya. Inisiator pembangunan candi yang megah ini dimulai pada abad ke-8 Masehi, diperintahkan oleh Raja Krishna I dari dinasti Rashtrakuta yang memerintah antara tahun 756 dan 773 Masehi. Candi ini didedikasikan untuk Dewa Siwa dan dimaksudkan untuk menyerupai Gunung Kailash, tempat tinggal mistis dewa tersebut. Teknik unik dari atas ke bawah. Aspek yang paling mencengangkan adalah metode konstruksinya. Alih-alih membangun fondasi dari bawah ke atas, seperti bangunan biasa, para arsitek dan pekerja kuno justru memahat bukit batu tunggal dari atas ke bawah. Mereka memulai dengan memotong bagian puncak tebing basal yang curam. Penggalian awal. Tahap awal melibatkan penggalian parit berbentuk U yang besar ke dalam batuan induk dengan panjang sekitar 50 meter dan kedalaman lebih dari 30 meter. Proses ini memerlukan pemindahan sekitar 400.000 ton batu. Ini adalah permulaan dari sebuah proyek raksasa yang menghasilkan struktur monolitik, satu batu utuh terbesar di dunia. Sebuah keajaiban arsitektur kuno. Tahap selanjutnya, pembentukan struktur utama. Setelah parit besar selesai digali dan massa batuan utama terisolasi, pengerjaan berlanjut ke tahap pembentukan detail arsitektur. Sobat Cerita BBG bisa membayangkan bagaimana pekerjaan ini mereka lakukan tanpa bantuan alat berat. Pembentukan struktur dasar. Setelah blok batu utama terbebas, para pemahat mulai mengukir denah dasar kompleks candi. Memahat ruang utama mandapa, menara suci Vemana, dan halaman-halaman dalam dari atas ke bawah. Detail exterior fokus kemudian beralih ke eksterior candi. Para pemahat mengukir fasad yang rumit, termasuk serambi, pilar-pilar besar, dan patung-patung dewa-dewi Hindu yang menghiasi dinding luar. Keakuratan luar biasa diperlukan karena kesalahan pemotongan tidak dapat diperbaiki. Penyelesaian interior. Tahap ini melibatkan penggalian ruang suci bagian dalam atau garbhagriha, di mana lingga siwa ditempatkan, serta ruang-ruang kecil lain dan koridor-koridor yang menghubungkan berbagai bagian kompleks. Proses ini memakan waktu puluhan tahun, kemungkinan diselesaikan di bawah pemerintahan Raja Rashtrakuta berikutnya setelah Krishna I, melibatkan ribuan pekerja dan pengrajin yang bekerja secara teliti dari generasi ke generasi. Tahap akhir dan warisan. Pembangunan Candi Kailasa akhirnya mencapai tahap penyelesaian, meninggalkan sebuah mahakarya yang bertahan hingga kini. Sentuhan akhir dan dekorasi. Tahap terakhir melibatkan penyempurnaan dekorasi. Para seniman menambahkan detail halus seperti ukiran relief yang menggambarkan episode dari Wiracarita Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata, serta ukiran figur dwarapala penjaga gerbang dan hewan-hewan mitologis. Banyak bagian juga dicat dengan plester putih, membuatnya tampak seperti Gunung Kailash yang bersalju. Meskipun cat tersebut telah memudar seiring waktu. Penyelesaian kompleks. Proyek ini tidak hanya mencakup bangunan utama. Di sekitarnya, kapel-kapel kecil tambahan yang juga dipahat dari batu, ditambahkan, serta dua pilar bendera monolitik disebut dua jas tambas di halaman depan. Menyempurnakan tata letak kompleks candi secara keseluruhan. Durasi dan hasil. Diperkirakan seluruh proses pembangunan memakan waktu lebih dari 100 tahun untuk diselesaikan sepenuhnya oleh beberapa generasi penguasa dan pemahat. Hasilnya adalah Candi Kailasa. Struktur monolitik terbesar di dunia yang dipahat dari satu batu utuh. Sebuah bukti kehebatan teknik dan seni India kuno. Kini, candi ini menjadi bagian sentral dari situs warisan dunia UNESCO Gua Ellora. Sejarah pembangunan Candi Kailasa pada dasarnya telah selesai dengan tahap akhir dan dekorasi yang disebutkan sebelumnya. Namun, jika Anda ingin mendalami aspek bagaimana pembangunannya dilakukan di luar tahapan artistik, kita bisa fokus pada tantangan teknis dan logistik yang dihadapi para pembangun. Aspek teknis dan logistik pembangunan. Penggunaan alat.
Para pekerja tidak menggunakan perkakas modern. Pahat, palu, dan baji besi adalah alat utama mereka. Teknik kuno yang efisien digunakan, seperti menancapkan baji kayu ke dalam lubang yang dibor di batu, kemudian membasahi kayu tersebut. Kayu yang mengembang akan memberikan tekanan yang cukup untuk memecahkan blok batu besar dari tebing induk. Manajemen puing, tantangan logistik terbesar adalah pembuangan ratusan ribu ton puing batu. Diperkirakan 400.000 ton batu dikeluarkan. Para arkeolog berspekulasi bahwa sistem pembuangan puing yang efisien mungkin melibatkan lereng atau sistem katrol primitif, digunakan untuk memindahkan material buangan dari lokasi penggalian utama ke lembah atau area pembuangan di dekatnya. Koordinasi rencana induk mengingat metode pemahatan dari atas ke bawah. Diperlukan rencana induk yang sangat presisi sejak awal. Para arsitek dan insinyur kuno pasti telah membuat cetak biru yang detail untuk memastikan bahwa struktur pendukung pilar dan ruangan berada tepat di lokasi yang direncanakan. Tidak ada ruang untuk kesalahan struktural saat memotong ke dalam gunung batu. Dengan selesainya aspek teknis ini, pembangunan Candi Kailasa benar-benar tuntas sebagai sebuah mahakarya teknik sipil dan seni rupa zaman kuno. Pahatan di Candi Kailasa bukan sekadar dekorasi, melainkan sebuah narasi visual yang rumit dan mencerminkan puncak seni pahat India kuno. Detail keindahan seni pahat, relief naratif cerita epik, dinding luar candi adalah kanvas raksasa. Para pemahat mengukir panel-panel relief yang menceritakan kembali kisah-kisah utama dari literatur Hindu. Di bagian selatan, terdapat rangkaian panel yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dari Ramayana. Sangat rumit sekali ya sobat cerita BBG. Sementara di bagian utara, kisah-kisah Mahabharata dan kehidupan Krishna ditampilkan dengan dinamis. Setiap panel dipenuhi detail ekspresif yang menghidupkan mitologi tersebut. Figur dewata dan mitos kompleks ini dipenuhi dengan patang-patang dewa-dewi dalam berbagai pose mudra dan manifestasi. Salah satu pahatan paling terkenal adalah patung besar Dewa Siwa Nataraja, Raja Tarian Kosmik, yang sedang menari, menunjukkan gerakan dan energi yang luar biasa, meskipun dipahat dari batu yang padat. Detail arsitektural mikro keindahan tidak hanya terletak pada patung besar, tetapi juga pada detail kecil. Pilar-pilar dihiasi dengan pola geometris dan motif bunga yang rumit. Sementara lengket-lengket beberapa koridor menampilkan sisi-sisi lukisan dinding fresko yang halus, menunjukkan bahwa interiornya pernah berwarna-warni cerah. Patung gajah penopang. Di lantai dasar, terdapat deretan patung gajah berukuran nyata yang tampak seolah-olah sedang memanggul seluruh beban struktur candi di punggung mereka. Ilusi arsitektur ini menambah kesan megah dan kokoh. Pada bangunan monolitik tersebut, setiap inci Candi Kailasa mencerminkan keterampilan luar biasa para pemahat kuno yang mampu mengubah gunung batu menjadi kuil yang hidup dan bernyawa. Setelah pembangunan Candi Kailasa selesai secara keseluruhan, fungsinya segera beralih dari lokasi konstruksi menjadi pusat keagamaan Hindu yang aktif dan signifikan. Lalu Sobat Cerita BBG akan mengetahui penggunaan Candi Kailasa setelah selesai dibangun. Pusat ibadah utama. Candi ini menjadi tirta tempat ziarah yang ramai dan aktif untuk pemuja Dewa Siwa Saiwa. Umat Hindu dari berbagai wilayah datang untuk melakukan puja ritual pemujaan, persembahan, dan mencari berkah di Garbagriha ruang suci utama yang menyimpan simbol lingga Siwa. Simbol kekuatan dinasti. Candi ini berfungsi sebagai manifestasi fisik dari kekuasaan dan kesalehan dinasti Rashtrakuta. Keagungan arsitekturnya berfungsi sebagai propaganda visual, menunjukkan bahwa roja-roja mereka adalah pelindung agama yang kuat dan mampu melakukan proyek-proyek monumental yang menyaingi gunung suci para dewa. Pusat aktivitas monastik dan edukasi. Candi Kailasa adalah bagian dari kompleks Gua Ellora yang lebih luas, yang mencakup gua-gua Buddha dan Jain. Kompleks ini menjadi pusat penting bagi para biarawan, pendeta, dan sarjana untuk tinggal, bermeditasi, dan mengajarkan Weda serta teks-teks suci lainnya, menjadikannya pusat intelektual dan spiritual di wilayah dataran tinggi Deccan. Candi ini terus digunakan sebagai tempat ibadah selama berabad-abad, hingga akhirnya ditinggalkan, seiring dengan perubahan lanskap politik di India pada periode abad pertengahan akhir,
Meskipun keagungannya tetap diakui dan dilestarikan, hingga saat ini sebagai monumen sejarah, cerita pembangunan Candi Kailasa berakhir dengan sukses besar di masa lampau. Di abad modern saat ini, fungsinya telah berubah total dari pusat ibadah aktif menjadi sebuah situs warisan budaya yang dilindungi. Candi Kailasa di abad modern, fungsi saat ini sebagai situs warisan dunia UNESCO. Candi Kailasa saat ini difungsikan sebagai bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Gua Ellora. Status ini memastikan perlindungan hukum internasional dan konservasi situs tersebut. Destinasi wisata sejarah dan arkeologi. Fungsi utamanya di masa kini adalah sebagai daya tarik wisata global dan situs arkeologis. Ribuan turis dan peneliti dari seluruh dunia mengunjunginya setiap tahun untuk mengagumi keajaiban arsitektur monolitik kuno ini. Otoritas Arkeologi India Archaeological Survey of India (ASI) mengelola pemeliharaan dan akses publik ke situs tersebut. Museum Hidup Arsitektur. Candi ini berfungsi sebagai museum hidup yang menampilkan puncak pencapaian seni dan teknik dinasti Rashtrakuta di abad ke-8 Masehi. Meskipun tidak lagi menjadi tempat ibadah harian yang ramai dengan ritual keagamaan, Candi Kailasa ini tetap menjadi lokasi yang sangat dihormati dan sakral bagi umat Hindu yang mengunjunginya. Sebagai peziarah sekaligus wisatawan, kisah Candi Kailasa berakhir sebagai monumen abadi yang beralih fungsi dari tempat ibadah dinasti menjadi harta karun global yang mengedukasi dan menginspirasi dunia tentang kehebatan peradaban kuno India. Terima kasih Sobat Cerita BBG yang telah menonton, menyimak sampai akhir. Karena pengetahuan dunia pada masa lampau yang kita ketahui saat ini adalah sesuatu yang luar biasa sekali, yang bias dilakukan oleh orang terdahulu. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.